Hai, selamat semuanya. Jadi hari ini saya akan jelaskan tentang hari ketujuh, yaitu tentang lemak baik versus lemak buruk. Nah, ternyata lemak juga tidak hanya ada yang buruk ya, jadi lemak juga ada yang bagus juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Seperti teman-teman tahu, berapa kebutuhan lemak kita dalam tubuh itu sesuai dengan tinggi berat badan dan juga umur ya. Nah, kebutuhan lemak itu jadi tetap dibutuhkan, tapi kita bisa memilih dengan memilih lemak yang baik. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang apa sih itu yang namanya lemak jenuh atau lemak dan juga lemak trans. Nah, lemak jenuh itu ya tolong dibatasi konsumsinya. Terus yang untuk yang lemak transnya itu kalau bisa dihindari. Lemak yang dibatasi konsumsinya atau lemak jenuh itu contohnya itu adalah sapi, kambing, babi, kulit ayam, susu krim, mentega, keju, es krim, minyak kelapa sama minyak sawit. Nah, ini memang semuanya murni ya, dalam artian kayak natural, tapi ternyata dia mengandung lemak yang buruk. Contohnya saja misalnya minyak kelapa ya, memang itu terbuat dari kelapa murni gitu ya, enak gitu, tapi tetap dia termasuk dalam lemak jenuh. Nah, yang termasuk dalam lemak trans adalah yang sudah melakukan atau terjadi pengolahan seperti kue kering, biskuit, donat, kue basah, keripik olahan, margarin padat, kuah salad. Hati-hati ya, kuah salad ini kita bilang oke, saya makannya sayuran sehat gitu ya, tapi apa, kita tidak sadar dengan yang namanya kuah saladnya yang mengandung begitu banyak lemak di dalamnya ya. 1 sendoknya itu berapa kalori, coba dicek lagi ya. Terus goreng-gorengan teman-teman, sama daging olahan dan permen batangan. Kalau bisa semua lemak trans ini dihindari kalau teman-teman pengen serius banget yang namanya turun berat badan atau pengen mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Jadi saya pribadi sih juga mengurangi yang jenis-jenis olahan-olahan kue-kue gini ya. Jadi mana sih lebih bagus antara lemak jenuh atau lemak trans? Yang pastinya lemak jenuh jauh lebih bagus dibandingin dengan lemak trans. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa lemak jenuh itu batasi konsumsinya, lemak trans itu yang harus benar-benar dihindari konsumsinya ya. Nah, habis itu apa sih yang namanya lemak baik? Lemak baik itu ada yang tidak jenuh, ada yang tidak jenuh ganda ya, tingkat konsumsinya. Misalnya contohnya minyak zaitun, alpukat itu bagus, kacang-kacangan ya, minyak kedelai, minyak jagung, kenari, bunga matahari, biji lenan, minyak ikan, susu kedelai sama tofu. Nah, di sini ada yang namanya minyak ikan. Kita juga punya produk Herbalife line yang di dalamnya mengandung minyak ikan dan juga kaya dengan omega. Jadi teman-teman bisa penuhi lemak baik teman-teman itu dengan menggunakan Herbalife line ya. Jadi di sini udah lengkap banget nih di Herbalife gitu. Terus satu lagi semua minyak-minyak ini, contohnya misalnya minyak zaitun itu kalau dipanaskan itu menjadi minyak lemak trans. Makanya kalau bisa digunakan itu dalam posisi tidak dipanaskan. Contohnya misalnya pengen buat bumbu sambal bawang mentah kayak gitu ya, boleh dikasihin minyak zaitun sedikit, atau pengen ngasih tumisan apa dimatikan dulu, habis itu jangan ke kondisi panas dan ditambahkan minyaknya sedikit gitu. Semoga makin tahan ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, hindari lemak trans, kurangi lemak jenuh, perbanyak lemak baik, dan pahami kebutuhan lemak dalam tubuh kita ya. Tidak hanya berat badan, tapi terfokuslah pada lemak tubuh. Oke, terima kasih.